Hari ini judulnya, khotbahnya saya title, Keluar dari Guamu. Ada subtitle, ialah tentang proses Tuhan. Dari Brother Ivan, kebetulan ngomong tentang proses. Di sini yang sudah melalui proses akan mengerti, dan yang belum nanti akan lebih mengerti. Ya, keluar dari guamu. Jadi saya langsung mulai aja. Saya mau menceritakan seorang yang manusia, yang seperti kita, seperti Yakobus 5:17 bilang, 18, manusia seperti kita, namanya Elia, di Perjanjian Lama. Jadi di Yakobus 5:17 ditulis, Elia adalah manusia biasa, sama seperti kita, punya emosi seperti kita. Dan ia telah bersungguh-sungguh doa supaya hujan jangan turun, dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun 6 bulan. Lalu Elia berdoa pula, dan langit menurunkan hujan dan bumi pun mengeluarkan buahnya. Jadi kuasa Roh Kudus sangat kuat di dirinya bekerja, ya, dengan doa-doanya langsung tembus lempeng tembaga ke atas. Saya mau menunjukkan di mana Elia, biarpun dia sangat dipenuhi dengan kuasa Roh Tuhan yang sangat dahsyat, powerful, ya, godly man, salah satu yang paling godly di seluruh Alkitab, tetap bisa melalui sebuah fase di mana hidup dia jadi lost control untuk suatu musim, suatu proses, suatu fase. Jadi saya mau share itu supaya bisa apa yang bisa kita pelajari dari berikut ini. Dan saya akan juga sharing bagaimana Elia diajarkan Tuhan untuk kembali lagi melawan dan mengambil kontrol jalan hidupnya di fase itu. And ini adalah proses Tuhan, ya, supaya semua mengerti. Langsung aja saya mulai, ya. Elia adalah seorang nabi, saya kasih gambar ini, Tuhan yang sangat dipenuhi kuasa Tuhan yang dahsyat. Langsung saya baca langsung, ya, firman Tuhan ada urapannya sendiri, 1 Raja-Raja 18, 16-46. Hampir semua, tapi saya ada skip. Ayat 16. Segera sesudah Ahab itu raja Israel di Samaria, Juda di bawah, ya. Ini Israel. Sudah Ahab melihat Elia, lagi ini kan musim kering kan, gara-gara Elia bernubuat 3 tahun lebih. Si Ahab bilang sama si Elia, "Engkaukah itu yang mencelakakan Israel?" Marah si Ahab. Jawab Elia kepadanya, "Bukan aku yang mencelakakan Israel, melainkan engkau, Ahab, dan kaum keluargamu. Sebab kamu telah meninggalkan perintah-perintah Tuhan, dan engkau ini telah mengikuti para Baal." Baal itu, ya, adalah seorang demon, persembahan berhala, ya. Jadi zaman-zaman itu mereka menyembah itu, terutama dipimpin oleh istrinya Ahab yang namanya Isabel atau Jezebel. Si Elia bilang, "Sebab itu suruhlah," dia mau bertanding ini, ya, "mengumpulkan seluruh Israel ke Gunung Karmel. Juga nabi-nabi Baal yang 450 orang, itu dukun-dukunnya, ya, basically, ya, dukun-dukunnya, dan nabi-nabi Astaroth, Asyera itu dewa Astaroth, ya, demon juga. Yang 400 itu yang mendapat makan dari meja istana Jezebel, Isabel. Ingat, ya, Jezebel itu suatu, di sini manusia, cuman itu adalah suatu roh, demon, yang di Wahyu 2:12 Yesus bilang di gereja Kristus zaman akhir, end times, akan ada roh ini, dan dia juga religius, ya, religius, ikut religion macam-macam, tapi bukan religion Kristus yang benar. Terus Ahab, ayat 20, mengirim orang ke seluruh Israel dan mengumpulkan dukun-dukun, saya panggil dukun-dukunnya, nabi-nabi itu ke Gunung Karmel. Lalu Elia mendekati seluruh rakyat Israel itu dan berkata, "Berapa lama lagi kamu akan berlaku timpang dan bercabang hati?" Ingat, Tuhan tidak suka kita yang namanya sinkretisme. Sinkretisme itu di Indonesia banyak. Aku nyembah Kristus, tapi ya udah, aku ada tradisi Tionghoa, Cengbeng, ya aku ikutin dah, nyembah kuburan. Oh, aku ikut nyembah orang mati. Oh, aku ikut nyembah ini deh, soalnya nggak apa-apa nyembah arwah. Karena itu namanya sinkretisme. Tuhan tidak suka. Di 10 perintah Tuhan di depan mata saya ini di dinding ditulis di nomor 1, kamu tidak boleh punya Tuhan yang lain daripadaku. Tuhan sangat strict, ya. Lalu Elia juga bilang sama, jangan berlaku timpang dan bercabang hati ke dewa-dewa lain, termasuk Mamon dan sebagainya. Kalau Tuhan itu Allah, ikutlah dia. Kalau Baal itu Tuhan kalian, ikutlah dia. Tetapi rakyat Israel itu tidak menjawabnya sepatah kata pun, diam mereka. Lalu Elia berkata kepada rakyat itu, hanya
Hanya aku seorang diri. Nah, ini si Elia ini ada kelemahannya begini nih, rada-rada rada-rada apa namanya? Terlalu bangga gitu ya. Atau self pity, mengasihani diri sendiri. Hanya aku seorang diri yang tinggal sebagai nabi Tuhan. Padahal nabi-nabi Baal itu 450 banyaknya. Nabi Astros 400 lagi. Jadi total dukun-dukun 850. Dibayarin sama, ingat ya, dukun-dukun juga ada donornya ya. Donaturnya namanya Jezebel ya. Ya, jangan lupa donatur belum tentu donor yang benar. Hati-hati kalian. Jadi donor tanya Tuhan dulu, benar gak didonorin ini? Oke? Namun kata si Elia, baiklah diberikan kepada kami 2 ekor lembu jantan. Maksudnya kami itu Elia sama si dukun-dukun. 2 ekor lembu jantan, biarlah mereka milih duluan di foreign gitu loh. Mereka milih duluan seekor lembu, memotong-motongnya, menaruhnya ke atas kayu api, tapi mereka tidak boleh menaruh api, nggak boleh pakai api ya, gitu ya. Dari Tuhannya langsung. Aku pun kata Elia akan mengolah lembu yang seekor lagi, yang sisanya, meletakkannya di atas kayu api dan juga tidak menaruh api. Adil kan? Dia bilang gitu ya. Nah, kemudian ayat 24, biarlah kamu memanggil nama Allahmu, kata si Elia, dan aku pun akan memanggil nama Tuhan. Maka Allah yang menjawab dengan api, dialah Allah yang benar. Ya, seluruh rakyat Israel menyaut, katanya, baiklah demikian, karena adil. Kalian mungkin semua udah tahu cerita ini, tapi saya ceritakan firman Tuhan ada urapannya sendiri. Kemudian Elia berkata kepada dukun-dukun Baal itu, pilihlah seekor lembu dan olahlah itu dulu, karena kamu banyak kan, 450, ya toh? Sesudah itu panggillah nama Allahmu, tapi kamu tidak boleh menaruh api. Langsung tuh dukun-dukun mengambil lembu yang diberikan kepada mereka, mengolahnya dan memanggil nama dewa dia Baal dari pagi sampai tengah hari. Baal itu bukan fiction ya, itu dewa demon, oke? Dan kata mereka, ya Baal jawablah kami, tapi tidak ada suara. Tidak ada yang menjawab. Sementara itu mereka berjingkrak-jingkrak jika di sekeliling mesbah, wah, nari-nari, whatever itulah yang dibuat mereka itu. Pada waktu ayat 27. Nah, ini ingat ya, di seluruh Alkitab itu ada benang merahnya, yaitu ialah Yesus. Dan sini juga ada Yesus. Ingat Yesus disalib di tengah hari, ya kan? Waktu dia disalib dari pagi tengah hari sampai di kurban jam 3 sore, ya. Jadi pada waktu tengah hari, Elia mulai mengejek mereka. Katanya, panggilan lebih keras, bukanlah dia Allah. Mungkin ia merenung kali, mungkin ada urusannya kali, mungkin dia berpergian kali, barangkali ia tidur dan belum terjaga. Maka mereka dukun-dukun memanggil lebih keras serta menoreh-noreh dirinya pakai pedang atau tombak, wah disilat-silatin gitu ya. Makanya di PAS apa demonic cutting itu ialah salah satu tanda-tanda demonisasi. Seperti kebiasaan mereka kan soalnya kan, sehingga darah bercucuran dari tubuh mereka. Ini ada satu hal yang bukan topik saya hari ini, cuman salah satu yang Elia lakukan menurut saya salah ialah dia mengolok-olok. Itu bukan karakter Tuhan, ya. Mungkin karena itu juga dia akhirnya diserang sama Jezebel. Dia kalah diserang. Jadi saya tetap menganjurkan kalian para DM dan calon DM jangan mengolok-olok, semua larikan ke Tuhannya, ya. Dia mengolok-olok di saat ini. Oke, sesudah lewat tengah hari si nabi-nabi itu kerasukan, ya kan, kerasukan sampai waktu mempersembahkan korban petang jam 3 sore itu Yesus ya. Yesus wafat jam 3 sore. Ingat ada salib di sini ya, selalu ada salib. Benang merah tipe Yesus disembunyikan di perjanjian lama dan di perjanjian baru dibukakan ya. Tetapi tidak ada suara dari dewa mereka, tidak ada yang menjawab, tidak ada tanda-tanda perhatian, tidak ada. Kata Elia kepada seluruh rakyat Israel, datanglah dekat ke sini, deketin, liatin. Maka mendekatlah seluruh rakyat Israel kepadanya, lalu ia memperbaiki mezbah Tuhan yang telah diruntuhkan. Karena waktu itu diruntuhkan Ahab ya. Ada gambarnya nih, ini ya, ada ilustrasinya. Ayat 31, kemudian Elia mengambil 12 batu menurut jumlah suku keturunan Yakub. Kepada Yakub ini telah datang firman Tuhan, engkau akan bernama Israel. Lalu Elia mendirikan batu-batu itu menjadi mezbah demi nama Tuhan, penyembahan dia, persembahan dia ya. Dan membuat suatu parit sekeliling mezbah itu yang dapat memuat 2 sukat benih. Dia menyusun kayu api, memotong lembu itu dan menaruh potongan-potongannya di atas kayu api itu. Sesudah itu ia berkata, penuhilah 4 buyung dengan air dan tuangkan ke atas korban bakaran dan ke atas kayu api itu. Berarti dikasih air kan, tambah nggak mungkin lagi kebakar gitu loh ya. Tapi juga ingat, zaman itu kan musim kering ya. Jadi air itu benar-benar sangat susah dapatnya. Tapi si Elia berani banget gitu kasih air. Kan bikin ini ya. Kemudian Elia berkata,
buatlah begitu untuk kedua kalinya, 2 kali. Dan mereka berbuat begitu untuk kedua kalinya. Kemudian Elia berkata, buatlah begitu untuk ketiga kalinya, 3 kali dilakukan. Dan mereka berbuat begitu untuk ketiga kalinya, sehingga air mengalir sekeliling mezbah itu, bahkan parit itu pun penuh dengan air. Ayat 36. Kemudian pada waktu mempersembahkan korban petang, waktu Yesus wafat, ya, tipologinya, tampillah Nabi Elia dan berkata, ya Tuhan Allah Abraham, Ishak, and Israel. Pada hari ini biarlah diketahui orang. Ingat ya, Yesus juga pernah berdoa gini buat Lazarus, ya, supaya orang tahu bahwa engkau mendengarkan aku Bapa, bangkitkanlah Lazarus. Pada hari ini supaya diketahui orang bahwa engkaulah Allah di tengah-tengah Israel, dan bahwa aku ini hambamu, dan bahwa atas firman-Mu lah aku melakukan segala perkara ini. Jawablah aku ya Tuhan, jawablah aku, supaya bangsa ini mengetahui bahwa engkaulah Allah ya Tuhan, dan engkaulah yang membuat hati mereka tobat kembali dari Baal dan sebagainya itu ke Tuhan. Ayat 38, lalu turunlah api dari surga. Maka kalau saya bilang api dari surga itu benar-benar ada, ya, dalam nama Yesus. Di perjanjian baru juga, si Yohanes sama Yakobus pernah bilang sama Yesus waktu lewat Samaria, tempatnya Ahab tuh. Samaria nggak mau nerima Yesus di Lukas 9:54. Ya, Yohanes Yakobus bilang sama Tuhan Yesus, wah mereka nolak kita panggil api dari surga aja ya. Langsung Tuhan Yesus bilang, bukan, jangan gitu, ya kan? Tapi bisa sebetulnya. Saya juga kalau ngelawan demon, kita juga bisa panggil api dari surga. Nah, si Elia panggil api dari surga. Langsung turunlah api, Tuhan menyambar habis korban bakaran. Makanya kita menyediakan korban, dia yang menyediakan apinya, ya kan? Kayu api, batu dan tanah itu, bahkan air yang dalam parit habis dijilat api. Api Tuhan itu kayak gitu, karena dia api yang membara. Ya, Ibrani 12:29, ya. Tuhan kita itu api, makanya kita tuh pelayan-pelayan api, ya kan? Kalau kita melayani pelepasan juga api sekitar kita. Ketika seluruh rakyat melihat kejadian itu, Israel langsunglah bertobat ya. Makanya orang pada bilang kadang-kadang, oh miracle itu nggak penting. Loh, miracle itu kadang-kadang penting, nggak selalu. Kadang-kadang, kenapa? Langsung bertobat. Langsung mereka bertobat bilang, Tuhan dialah, gitu ya, si orang Israel. Nah, ayat 40 kata Elia kepada orang-orang Israel, tangkap itu nabi-nabi Baal. Langsung mereka berubah pikiran dari Baal ke Tuhan ini Yahweh, Yehova. Langsung dikejar itu nabi-nabi dukun-dukun itu, seorang pun dari mereka tidak boleh luput. Setelah ditangkap, Elia membawa mereka ke sungai Kison, disembelih mereka di sana, mati semua. Ya zaman dulu begitu. Soalnya Tuhan bilang kalau orang perdukunan harus dibunuh di perjanjian lama. Ada di semua ya, di Ulangan, Imamat. Karena bisa merusak DNA dan kutu keturunan orang-orang Israel. Ikatan batin tidak sah, dan termasuk kalau menikah. Tapi kalau di perjanjian baru nggak perlu dibunuh. Karena sudah ada darah Yesus yang sudah mati. Jadi kita bisa patahkan dengan darah Yesus. Ya, kalau kita punya otoritas untuk mematahkan. Tapi harus bertobat dari perdukunan. Ya, ingat ya, itu bedanya perjanjian lama, perjanjian baru. Perjanjian lama harus dibunuh. Nggak ada cara lain soalnya. Terus ayat 46, tetapi kuasa Tuhan berlaku atas Elia. Saya skip beberapa ini ya. Dia waktu itu panggil hujan, hujannya datang. Wah, ya kan hujan datang terus Elia bisa lari cepat banget dengan kuasa Tuhan. Ia mengikat pinggangnya dan berlari mendahului Ahab sampai ke jalan yang menuju Jezreel. Saya sering panggil anjing Jezreel kan. Jezreel ialah istananya si Ahab dan istrinya Jezebel ya. Nah, ini kisah kita mulai di sini nih. Oke, tadi baru preamble aja ya, prelude. Nah, kalian sudah tahu cerita tadi. Jadi Elia udah sampai di Jezreel, dia duduk, dia dengan senang hati, dia di ambang kemenangan. Semua nabi-nabi musuh sudah mati. Di ambang kemenangan, apa yang terjadi? Wah, dia duduk di depan Jezreel. Maka itu ya. Ini ialah peperangan yang dia tidak ekspektasi. Dia pikir, wah nabi sudah kalah semua, udah mati. Tinggal satu orang, Tuhan akan melakukan mukjizat ini, kalah Jezebelnya Ahab, menang, semua orang bertobat. Haleluya. Dia udah pikir kayak gitu. Karena kuasa Tuhan sudah luar biasa. Dia lihat, wah bisa di Karmel itu bisa menang segitu hebat gitu. Nah, tapi ingat, Jezebel is a demon. Is a devil, ya, senior devil. Jadi kita nggak bisa mengalahkan Jezebel itu dengan kekuatan manusia sendiri. Ingat ya. Rumusnya mengalahkan demon ialah Yakobus 4 ayat 7. Tunduk kepada Tuhan, lawanlah iblis, maka dia akan lari daripadamu. Nomor 1 ialah tunduk pada Tuhan, baru bisa lawanlah iblis. Nah, si Elia ada keliru di sini, ya. Jezebel itu full of the spirit yang musuh, devil, yaitu demon Jezebel.
Elia itu ini kan full of God, tapi dia nggak ngerti caranya. Jadi dia masih perlu belajar dan diproses. Terus apa yang terjadi? Nah, padahal sorry, bisa dengar nggak ya? Dari Yesus, ya, dari Yesus, ya. Jadi dia udah sampai nih, Jezebel udah nunggu. Oke, siap ya. Ayat 1 Raja-Raja 19 ayat 1. Ketika Ahab memberitahukan pada istrinya Isabel, wah, si Elia ternyata dia bunuh semua nabi-nabimu. Aduh, gimana kita kini dibunuh semua? Apa yang diperlakukan Elia dan perihal Elia membunuh semua nabi itu dengan pedang. Nah, terus gimana? Apa yang terjadi? Ya, sebelum itu ya. Jadi saat ini sih sebelum saya mencet ya, ini ada yang message, sorry. Nggak ada suara ya? Oh, enggak. Harusnya Elia yang ketemu Fatri. Oh, belum. Oh ya. Terus jadi di saat ini Elia duduk di luar Jezreel, dia tuh manusia ya, tapi gini loh. Dia itu merasa oke, aku bermenang nih, aku full control ya, full control nih. Doaku terjawab sama Tuhan. Aku pede nih, oke? Persembahan berhala akan dihapuskan dari semua Israel. Tuhan akan menang, ya. Tinggal aku tok padahal nabi di sini, dia mikir gitu kan. Tinggal aku tok nabi Tuhan yang asli di sini. Bentar lagi miracle. Dia merasa penting dan merasa confident. Nah, di sini saudara-saudari mesti ingat di peperangan ya. Kadang-kadang kalau makanya saya selalu selesai pelayanan, selalu biasanya ngajarin kalian doa, serahkan semua kembali ke Tuhan. Yang perang barusan bukan kalian. Yang bawa naik di CMA juga bukan kalian. Yang bawa naik ialah Roh Kudus. Yang menyelesaikan ialah Roh Kudus. Jadi kita cuman apa? Bejana tok. Nah, kadang-kadang kalian setelah KKR besar-besaran, setelah mendoakan, wah, melayani puluhan orang, 5 orang, 100 orang, wah, luar biasa begitu. Itu adalah poin vulnerable bahasa Inggrisnya. Poin yang berbahaya kalau nggak jaga hati, nggak jaga pikiran. Karena ini di sinilah terjadi di Elia. Jadi dia PD, mungkin ada namanya PD rohani ya, kayak kebanggaan rohani gitu ya. Spiritual pride ya. Di situ banyak hamba Tuhan jatuh. Jadi mesti hati-hati ya. Karena mereka tidak siap. Tidak siap. Tapi Tuhan tetap yang pegang kontrol. Tapi kalian mesti ngerti. Elia di sini juga nggak siap. Ayat kedua. Maka Isabel menyuruh seorang suruhannya, messenger of Satan, ya kan, mengatakan kepada Elia, beginilah kiranya para Allah menghukum aku. Bahkan lebih daripada itu, jika besok kira-kira pada jam ini, aku tidak membuat nyawamu Elia sama seperti nyawa dari nabi-nabi yang dibunuh itu. Awas, dia bilang gitu. Jadi, basically si Isabel bilang sama Ahab, kamu orang mati, you are dead man. Ahab, Elia, besok kamu akan dibunuh sama disembelih dan sebagainya. Kamu kalah, kamu akan takut. Ingat ya, ini suara demon yang ngomong ya. Lewat messengernya dia, messenger of Satan. Jadi ingat ada dua peperangan di sini. Satu peperangan antara gereja itu corporate ya. Jadi Elia lawan dosa-dosa penyembahan berhala, nabi-nabi, dosa-dosa perzinahan, narkoba, antikristus. Wah, itu bagus, Tuhan bekerja. Tapi ada peperangan yang nomor 2, yaitu peperangan pribadi, di mana demon itu menyerang Anda sendiri. Dan bisa nggak kamu ngalahinnya? Nah, di sini Elianya kalah. Dia peperangan corporate, menang. Ya, Tuhan lawan devil, menang dia. Di Mount Carmel, ya, di Gunung Karmel, Bukit Karmel. Tapi dia peperangan pribadinya kalah. Jadi apa yang terjadi? Dia panik, ya kan? Dia tuh panik. Nah, Jezebel itu ialah roh, dia nggak ngerti. Jadi demonnya bilang gini, ya udah, kita udah kalah semua, dipermalukan, seperti Kolose 2 13-15 ayat 15 bilang mereka dilucutin dan jadi tontonan umum, udah kalah ya kan, dari tontonan umum disembelih kan. Malu si Jezebelnya. Ya udah, kita nyerang si siapa namanya Elia nih, bisa nggak dia supaya dia tahu rasa dia menghukum kita, awas dia gitu kan. Nah, si Elia nggak ngerti peperangan pribadi, dia ngerti peperangan corporate ya, peperangan church. Jadinya gimana? Jezebel saya udah pernah cerita ya, Jezebel adalah roh yang kontrol yang tidak sah, ungodly control, yang suka intimidasi, tapi juga religious, sangat religious. Agamanya itu religious, ya. Punya nabi-nabi, dia donatur keagamaan, spiritual, 2 Timotius 3 ayat 5.
Dia sangat kelihatan religius secara lahiriah, tapi tidak percaya kuasa Tuhan, ya. Nah, tapi dia juga punya dia roh penggoda, dia roh bukan hanya penggoda seksual atau fisikal, tapi juga penggoda rohani. Jangan ikut Tuhanmu, ikut Tuhanku lebih keren. Sama aja Tuhan itu sama Tuhanmu, gitu-gitu loh, ya. Jadi dia mencoba umat-umat Tuhan lari daripada worship Tuhan yang benar. Dan inilah perang yang Elia sebentar lagi ketemu. Dan di sini dia kalah. Dan jangan lupa satu lagi, Jezebel itu biasanya 99% tidak suka bertobat. Sudah dipermalukan, tidak suka bertobat. Jadi perlu kuasa Tuhan untuk bertobatkan dia. Ya, aku akan bunuh si Elia ini, dia bilang gitu. Nah, Elia lagi duduk di situ. Bayangin, dia bukan orang berdosa di saat itu ya. Dia orang yang dipakai Tuhan, yang suci, yang murni, yang righteous ya. Dan in control ya kan, baru menang besar. Tuhan sudah melakukan hal-hal besar hidup dia, tapi apa yang terjadi? Nah, itulah yang akan terjadi kalau kita nggak ngerti ya. Jadi dia panik, maka takutlah si Elia, lalu bangkit dan pergi menyelamatkan nyawanya. Bayangin loh, bukan Jezebel yang datang, bukan army yang datang cuma satu orang messenger tok, dia udah lari. Panik. Karena ini ialah peperangan rohani, saudara-saudari. Bukan peperangan manusia. Peperangan langsung panik dia. Pernah nggak Anda diserang seorang Jezebel di manusia atau di saudara atau teman, jadinya langsung panik gitu. Wah, atau bos ya kan? Lain gitu, ada spiritual rohnya, mengontrol yang tidak sah, manipulasi dan sebagainya. Jadi dia panik. Langsung di kepalanya dia penuh dengan kebohongan, kondemnasi, khawatiran, ketakutan, nggak bisa mikir, panic attack, ya. Dan langsung nggak bisa worship dia nggak bisa worship ke Tuhan. Dan Jezebel itu selalu begitu, supaya bikin kita tidak worship dan jadi down, merasa nggak layak, merasa kita tuh nggak berguna dan sebagainya. Dan 24 jam setelah itu dia ke padang gurun sendirian, ya kan? Jadi maunya menyendiri, depresi. Itu Jezebel itu suka gitu, mengganggunya begitu, ya. Nah, ketika diproses, ada pelajaran, 3 pelajaran yang saya akan berikan hari ini. Ketika diproses di padang gurun, jadi ayat keempat, tetapi si Elia sendiri masuk ke padang gurun, lari dia dari Jezebel, lari dia, panik. Sehari perjalanan jauh, lalu dia pembantunya disuruh pergi tadi ya. Dia mau sendirian tok. Dia duduk di bawah sebuah pohon arar. Kemudian ia ingin mati. Kalau diserang Jezebel selalu gitu. Aduh, aku nggak hidup dari Tuhan, aku nggak hidup. Kata cukuplah Tuhan. Mungkin zaman itu dia belum tahu ayat Filipi apa itu 1 berapa itu 21, hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Dia nggak tahu kan. Jadi dia udah, aku mati aja Tuhan. Ya Tuhan, ambillah nyawaku. Self pity ya, tidak mengasihani diri sendiri, sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku Tuhan. Aku tidak lebih baik, dia bilang gitu kan. Sesudah itu ia tidur berbaring dan tidur di bawah pohon arar. Tiba-tiba seorang malaikat menyentuh dia serta berkata kepadanya, bangunlah, makanlah. Oke. Kita semua pasti pernah di situasi seperti ini, atau mungkin yang belum akan melalui, di mana diserang Jezebel dan akhirnya kita tidak kuat, mau give up sama Tuhan, mau nyerah. Akhirnya saking nggak kuat ya, itu sampai mau tidur nggak tahan wis ya. Apakah Anda pernah begitu? Saya pernah ya. Saya pernah diproses itu namanya. Saya mau sendirian aja, saya mau isolasikan diri, ya kan? Mendingan Tuhan ambil aku aja dan sebagainya. Ngomongnya sudah ngaco, ya. Lihat aku ini, aku nggak kuat ini Tuhan. Aku sudah melakukan yang baik, tapi kenapa ini terjadi? Gitu semua ya. Padahal orang ini tadinya orang yang bukan orang yang jahat, orang yang dipakai Tuhan, efektif, berdoanya kuat dan sebagainya. Tapi tetap aja dia merasa useless. Merasa tertuduh, ya kan? Jezebel selalu gitu, merasa tertuduh. Jangan-jangan pelayananku barusan di Gunung Karmel itu sia-sia. Pernah nggak dengar suara itu di sini? Pernah kan? Barusan pelayananku yang itu kemarin lusa sia-sia. Itu suaranya demon, udah pasti, harus tahu, ya. Tapi si Elia nggak tahu. Nah, dia duduk di di pohon arar, dia mau nyerah, mau bunuh diri, sebagainya. Mau Tuhan, bukan bunuh diri, maksudnya mau Tuhan suruh ambil nyawa dia, ya. Jadi dari sini sampai akhir khotbah saya mau ngomong sama brother and sister dan semua orang yang bukan orang yang sengaja berdosa, ya, tapi orang yang cinta Tuhan, penuh dengan Roh Kudus,
yang sudah melayani luar biasa, tapi tetap diserang. Bagaimana caranya? Pelajarannya apa dari kisah ini? Oke? Di sini banyak pengajaran, umpamanya di khotbah-khotbah lainnya yang bagus-bagus, yaitu jangan lari mustinya si Elia jangan lari, musti dia Efesus 6:11 berdiri ya toh, berdiri lawan, resist Yakobus 4:7 lawan gitu-gitu kan. Tapi si siapa namanya Elia terlanjur lari. Nah, jadi saya sekarang mau ngajarin apa yang harus Anda lakukan kalau sudah terlanjur lari dari Jezebel. Ya, gimana caranya kalau sudah terlanjur lari? Gimana cara stop lari dan memenangkan atau ngambil kontrol kembali? Harus lewat Yesus, ya. Itu jawabannya. Cuman ada 3 poin. Poin pertama, ingat, biarpun kamu lari ke padang gurun sendirian, mau udah depresi, udah menyerah, Tuhan tidak pernah meninggalkanmu 1 detik pun. Aku di perjalanan dulu 2017, 18, 19, 20, 21, 22. Tuhan tidak pernah meninggalkan aku 1 detik pun. 1 detik pun tidak pernah. Aku bisa lihat sekarang. Dulu nggak bisa lihat kalau di tengah-tengah ya toh. Nggak bisa dengar suaranya, bingung kepalanya, tapi dia tidak pernah meninggalkan. Ibrani 13 ayat 5 bilang, Tuhan bilang, aku tidak sekali-sekali membiarkanmu dan tidak sekali-sekali meninggalkanmu. Dan itu membuktikan di sini. Itu pelajaran pertama dari kisah ini, ya. Jadi kalau Anda merasa diserang sama orang-orang yang di belakangnya ada Jezebel dan sebagainya, jangan takut difitnah, dibikin takut, intimidasi. Tuhan tidak pernah meninggalkan kamu. Lihatlah, ini orang lari di padang gurun. Dia ketakutan. Dia nggak tahu kenapa dia lari, tapi dia lari. Dia sendirian di padang gurun. Dia nggak tahu mau kemana. Tapi Tuhan ngirimkan malaikatnya. Ya, malaikatnya waktu dia tidur, bangun, katanya. Makan. Karena malaikat ialah pelayan kita yang dikirim Tuhan. Ibrani 1 ayat terakhir. 12 kalau nggak salah ya. Ketika Elia melihat sekitarnya, tiba-tiba dia lihat di kepalanya ada roti bakar. Dan ada kendi berisi air. Wah, malaikatnya chef nih. Chef, wah, Michelin star, 5-star chef. Lalu ia makan dan minum kan. Kemudian dia tidur lagi. Saking mati rasa gitu ya. Ada orang 6 ya, mati rasa. Kamu gimana sama keluargamu? Aku mati rasa. Atau sama bosmu, aku udah mati rasa. Tapi Tuhan tetap sayang dan mau menyembuhkan dan memulihkanmu. Tidur lagi dia, nggak tahan. Ya, apa yang Tuhan lakukan? Dia kirim malaikat lagi. Datang lagi, malaikat Tuhan si chef datang lagi. Ini bukan si Mikael ya, perang biasa sama saya. Bukan, ini malaikat chef nih lain nih. Kedua kalinya datang dan menyentuh Elia. Bangunlah, makanlah. Sebab kalau kamu tidak makan, perjalananmu nanti terlalu jauh bagimu. Ya saudara-saudari ya, proses manusia kalau diproses Tuhan itu jalannya jauh. Secara manusiawi tidak bisa tahan. Saya lagi melalui proses sudah hampir habis. Kalau sudah hampir habis, bukunya mungkin ada, ya. Tapi kalau saya lihat ke belakang, tidak bisa dengan cara manusia. Jadi mesti dibantu sama Tuhan. Di perjanjian baru lewat apa? Lewat salib Yesus, ya. Jadi ingat itu ya. Orang yang sudah sedih sekali, putus asa, tapi dia dibantu oleh Tuhan. Oke, sambung terus ya. Ayat 8. Maka bangunlah Elia, lalu makan dan minum, dan oleh kekuatan makan itu ia berjalan 40 hari, 40 malam, lamanya ke gunung Allah, yaitu gunung Horeb. Di mana gunung Horeb? Tempatnya Musa ketemu api yang tidak terbakar itu ya kan, gunung Horeb. Nah, 40 hari, 40 malam, kalian harus langsung ingat, oh ini Yesus, tipologi Yesus lagi nih, ya, ada di sini. Jadi dia ke arahnya Yesus, ya. 40 hari, 40 malam, Yesus juga 40 hari, 40 malam. Tapi ada sesuatu yang penting di sini. Tentu makanannya pasti bergizi banget ya, bisa 40 hari 40 malam bisa tahan dan minumannya. Cuma Anda bayangin ya, sesuatu yang sangat insightful di saya. Itu ialah begini, Bapa di surga itu bilang sama malaikatnya pasti seperti ini. Malaikat, kamu bilangin ini sama Elia. Oke, aku bilangin kamu tentang Elia nih. Sabar sama dia, oke malaikat, sabar. Dia tuh lagi sakit hati. Dia itu lagi bingung. Dia tuh nggak tahu mesti ngapain. Semua rencana dia itu yang dia pikir ekspektasinya gagal semua.
Dia tuh penuh dengan pertanyaan-pertanyaan. Tuhan sayang aku nggak sih? Tuhan tuh ada nggak sih? Dia pikir dia mau mati, tapi sebetulnya dia takut mati. Tuhan bilang sama malaikatnya gini, yang melayani Elia. Dia merasa tidak berguna. Dia merasa dia di ujung harapan, ujung tali. Tapi Tuhan bilang sama malaikat tuh, tapi kami kasih tahu dia, aku tetap cinta dia. Aku masih banyak lagi pekerjaan buat Elia di kerajaanku. Benar ya? Habis itu pekerjaan Elia masih banyak loh. Ya, Elia udah mau mati nih padahal. Tuhan bilang sama malaikat, sampaikan ke dia, aku masih sayang dia. Aku akan make dia lebih lagi di kerajaanku. Aku akan membangkitkan dan memulihkan roh, jiwa, dan tubuhnya sebentar lagi. Tapi di saat ini, di saat susah ini, bantu dia. Pikul salibnya malaikat. Malaikat itu tipologi Yesus juga ya, dia bantu ya. Pikul salibnya, segarkan dia, bangunkan dia, bantu dia jalan di perjalanan padang gurun proses ini. Proses itu modelnya seperti padang gurun, saudara-saudari. Tiba-tiba teman-temanmu, saudara-saudaramu bisa menjauh darimu. Kamu tes fitnah harus lewat. Dan kamu harus lewat tes memaafkan. Seperti Yesus di kayu salib. Harus lewat tes memaafkan. Begitulah aku memaafkan orang yang bersalah kepadaku. Maafkanlah dia Bapa, karena mereka tidak mengerti apa yang mereka lakukan. Di situ kamu lewat tes itu. Dan Elia gak kuat dia, gak kuat loh. Jalan terus. Tuhan bilang apa? Karena perjalanannya terlalu jauh bagimu. Kamu perlu bantuan Tuhan. Haleluya. Jadi perjalanan itu sangat jauh. Terima kasih buat malaikat itu. Akhirnya dia sampai ke Gunung Horeb. Jadi ini kata-kata fresh ya, segar. Moga-moga berguna buat kalian yang lagi di proses atau di padang gurun. Nah, jadi kalian mesti yakinkan nih pengajaran satu. Apa? Bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kamu satu detik pun. Biarpun kamu lagi di tengah-tengah kesulitan. Ya, yang the hardest, the most difficult, yang paling tersulit di hidupmu. Message-nya cuma apa? Message-nya dari malaikat untuk menyegarkanmu, dari Tuhan apa? Tuhan tidak marah sama kamu. Nggak marah sama kamu. Oke? Tuhan cinta kamu. Dan dia sayang kamu. Ya. Oke, dia ke Gunung Horeb. Pelajaran kedua, dia masuk ke Gunung Horeb ke dalam gua selama 40 hari. Masuk, nggak mau keluar. Masuk, masuk. Pelajaran kedua, mengambil kontrol kembali di hidupmu, yang diajarkan di kisah ini, Elia, ialah Tuhan perlu melakukan beberapa hal buat Elia. Saya rangkum di pelajaran kedua. Di proses, kalau kamu sudah mendekati kelulusan, mesti lewat proses di dalam gua. Setelah padang gurun. Di dalam gua ini apa yang terjadi? Tuhan ngomong sama Elia. Di sana masuklah Elia ke dalam gua di Gunung Horeb ya. Dan bermalam di situ. Maka Tuhan ngomong sama dia. Firman Tuhan berkata, apa yang kamu kerjakan di sini, Elia? What are you doing here? Elia langsung dong curhat ya, curhat. Tuhan itu nggak apa-apa kalau kamu curhat. Kamu mesti jujur mbak Tuhan. Jawabnya, aku tuh sudah kerja giat loh sama Tuhan. Allah semesta alam, karena orang Israel itu semua meninggalkan perjanjianmu, semua meruntuhkan mesbah-mesbahmu, semua membunuh nabi-nabimu dengan pedang, cuma aku tok yang masih hidup, dan mereka mau cabut nyawaku. Gitu loh. Dia self pity, tapi dia jujur sama Tuhan. Ya. Pelajaran nomor 2-nya apa nih, Pastor Tri? Terus ya. Tuhan kalau kamu self pity dia dengerin, tapi dia merasa kamu belum lulus tesnya. Dengerin, ayo curhat lagi, terusin. Langsung Tuhan bilang, keluarlah kamu berdiri di atas gunung di hadapan Tuhan. Nah, ini proses disalibkan ya. Dia lagi disalibkan nih, ya kan? Tuhan di mana? Lama-lama sabak tani dia bilang gitu. Kenapa engkau tinggalkan aku Tuhan, gitu kan? Sama kayak Yesus. Ini proses disalib. Semua hamba Tuhan harus lewati proses salib dengan Yesus. Lalu firman Tuhan kepada Elia, keluarlah dan berdiri di atas gunung di hadapan Tuhan. Maka Tuhan berlalu. Angin besar dan kuat berlalu yang membelah gunung-gunung, memecahkan bukit-bukit, mendahului. Tapi tidak ada Tuhan di situ. Terus habis itu sudah angin itu ada gempa, tapi tidak ada Tuhan dalam gempa itu. Terus habis itu gempa ada api, tapi Tuhan tidak ada di api itu. Dan sesudah api itu datanglah bunyi angin sepoi-sepoi biasa, gitu ya.
Sesegera sesudah Elia mendengar angin-angin itu, dia tutupin mukanya dengan jubahnya. Lalu dia pergi keluar dan berdiri di pintu gua. Maka datanglah suaranya Tuhan yang berbunyi, apakah kerjamu di sini, hai Elia? Jadi pelajaran kedua apa? Kalau Anda diproses Tuhan, kalau sudah mau selesai, ada tes ini, nomor 2. Pelajaran kedua ialah Tuhan akan mengajarkan Anda supaya lebih sensitif mendengar suara Tuhan. Bukan di api, bukan di gempa, tapi suaranya still small voice. Kecil suara bunyinya. Ya. Dan juga Tuhan mengajarkan kita untuk jujur sama Tuhan, lebih intim sama Dia, ya. Oke. Jawabnya lagi, si Elia masih jawabnya belum lulus nih, belum lulus. Self pity lagi, mengasihani diri sendiri. Aku udah bekerja segiat-giatnya, aku suami yang baik Tuhan, aku sudah mengerjakan semua yang baik, aku nggak pernah selingkuh, aku nggak pernah ini, aku sudah melayani, aku sudah persepuluhan, aku sudah melayani worship leader, aku tetap giat-giat semua, tapi semuanya aku sendiri yang masih hidup Tuhan. Mereka mau bunuh aku, kok bisa gitu loh? Aku sudah melakukan semua apa yang kamu lah, semua apa yang kau suruh. Aku sudah cintai secara kasih karunia, secara pengikut firman, semua diajarin pendeta-pendeta, aku udah layani semua. Tapi kenapa ini tetap demon ngajarin aku kayak gini sampai aku bunuh itu loh. Masih belum lulus, saudara-saudari. Tapi memang jujur dia sama Tuhan, ya. 2 kali dia bilang gitu. Tuhan bilang apa? Firman Tuhan kepadanya, ya. Jadi apa? Tuhan kalau nanya, kamu lagi ngapain di sini Elia? Itu sebetulnya dia nanya apa? Kamu tuh sebetulnya apa sih? Elia itu sebetulnya apa? Marah, dia mangkel. Ya kan? Dia mangkel sama Tuhan. Kalau kamu mangkel sama Tuhan, ngomong aja sama dia. Ngomong, Tuhan, aku tuh kenapa Tuhan? Gak adil, kenapa aku udah kerjain semua lo, persepuluh semua lo, Tuhan, kenapa? Kenapa istriku begini? Kenapa suamiku begini? Kenapa mertua begini? Kenapa Tuhan? Gitu loh. Kamu ngomong aja sama Tuhan. Dia bisa terima semua itu, ya. Begitu dia ngomong gitu, baru Tuhan bisa, kamu lebih intim sama Tuhan dan kamu bisa mendengar suaranya. Tapi di pelajaran nomor 2 ini, masih nomor 2 ini mestinya ya, maaf ya. Di pelajaran nomor 2 ini, oh enggak, nomor 3, sorry. Nomor 2 tadi ya. Oh ya. Masih nomor 2 bersambung ya. Mencabut nyawaku. Dia enggak ngerti. Sebetulnya Tuhan mau ngajarin sesuatu yang penting. Apa yang Tuhan mau ngajarin? Bagaimana cara mengalahkan Jezebel. Ya. Tuhan mau mengajarkan Elia bagaimana cara mengalahkan Jezebel. Ya. Jadi itu yang pengajaran kedua apa? Supaya dia bisa mendengar suara Tuhan, lebih sensitif, lebih intim sama Tuhan, marah pun tidak apa-apa, tapi dia juga mau mengajarkan cara mengalahkan Jezebel. Oke? Itu lesson number 2. Jadi maksudnya gimana? Jadi dia kan diintimidasi sama Jezebel langsung lari kan? Tuhan bilang nggak bisa. Kamu mesti jangan lari lain kali. Kamu punya kuasa Tuhan, kamu mesti hadapi dengan berani karena aku ada di situ, ya. Kamu mesti jadi perwakilanku yang melawan dia. Karena Yakobus 4 ayat 7 bilang, tunduk pada Tuhan, lawanlah iblis, maka dia akan lari daripadamu. Bukan pakai kekuatanmu sendiri, Elia, tapi pakai kekuatanku. Jadi dia lagi dilatih. Jadi kalau kalian lagi diproses, proses amat dalam, pasti setelah diajak ngomong sama Tuhan, lebih intim, kamu sendirian, kamu bisa mendengarkan, kamu bisa lebih intim, kamu pasti diajarkan untuk spiritual warfare, untuk perang. Untuk perang. Saudara-saudari tahu nggak, brother sisters ya, kalau orang di India atau apa itu mengambil obat dari ular yang kobra itu loh ya, caranya gimana? Ada ya, orang bilang, oh, Pastor Tri mungkin belajar dari di depan kaca gitu loh, di kebun binatang, di zoo, tunjukin dulu caranya kalau dia gini, ambilin cara gini, nggak bisa, pakai cara lecture gitu nggak bisa. Anda harus masuk ke lubang ular itu. Masuk lubang ular, ngeliatin dia. Ngeliatin ular ke kiri. Oh, dia mau cabut kanan. Oh ya, kelihatan. Kelihatan nggak boleh takut. Kalau takut sama Jezebel kamu kalah. Nah, oh ngerti aku. Pertama kali saya ketemu Jezebel demon, tak liatin dia. Tak liatin. Aku tahu kelemahannya di mana nih. Roh Kudus ngomong, oke? Kalau kalian menghadapi demon, kalian akan tahu dan akan belajar in the snake pit, di lubang ular itu. Akan mengerti gerak-geriknya dan Tuhan akan ngajarin, oke, kiri, kanan. Ya. Jadi itu yang Tuhan ajarin di proses nomor 2. Di gua ini dia mengajarkan spiritual warfare. Ya. Nggak bisa belajar dari luar, dari teori nggak bisa. Ya, tapi kuis harus dibikin. Kalau kuis nggak bikin, urapannya belum 100%. Ya. Tapi kalau sudah, 01 case harus datang. Karena Anda harus menghadapi mata demi mata dengan demons.
Ya, oke, yang belum bikin kuis nanti ini. Ya, oke, nomor 3. Apakah pelajaran dari proses Elia ini? Nah, yang paling penting ialah kalau Anda melalui proses yang sulit padahal sudah melakukan yang benar dan sudah benar di depan Tuhan. Ialah yang paling penting apa? Urapanmu sudah mau naik. Panggilanmu sudah mau naik. Firman Tuhan kepada Elia, pergilah keluar dari sini. Kembalilah ke jalanmu melalui padang gurun di Damsyik, dan setelah itu engkau harus mengurapi 3 orang. Jadi urapan dia 3 kali lipat. 1, urapin Hazael, jadi raja atas Aram. 2, urapin Yehu, cucu Nimsi, jadi raja atas Israel. Dia akan membunuh Jezebel, ya kan? Ahab dan sebagainya. Dan 3, urapin Elisa, penerus dia ya, bin Sa'afat dari Abel Meholah. Harus kau urapi menjadi nabi menggantikan engkau. Jadi Elia punya 3 urapan dan 3 misi besar. Kalau dia keluar, ya. Tuhan bilang, maka siapa yang terluput dari pedang Hazael akan dibunuh Yehu, dan siapa terluput dari pedang Yehu akan dibunuh Elisa. Ya. Jadi apa pelajaran nomor 3 itu yang paling penting? Tuhan itu lagi mengizinkan kamu melalui proses susah ini supaya Elia belajar semua dan juga diberi urapan dan misi-misi assignment yang lebih besar lagi. Termasuk kalau saya lewat proses, pasti kalau lulus akan dinaik level, ya. Itu jangan lupa. Itu akan terjadi kalau lulus, ya. Nah, tapi Tuhan kasih tips supaya jangan salah ngerti tentang kehebatan Tuhan. Jangan self pity atau mengasihani diri sendiri. Tuhan bilang apa? Elia, by the way, gitu ya. Aku akan meninggalkan 7.000 orang di Israel yang tidak sujud menyembah Baal dan yang mulutnya tidak mencium Baal. Jadi bukan kamu tok. Supaya tidak fokus pada diri sendiri, takut gitu ya. Ya, jadi Tuhan menyiapkan seorang urapan dan panggilan khusus untuk melalui proses ini. Ya, lalu kalau lulus tuh naik langsung levelmu. Nah, proses Tuhan jadi gimana kalau saya rangkumkan ya? 1, kita tuh bersatu dengan Kristus di salib. Hebatnya di salib begitu Yesus mati, di detik itu juga terjadi kehidupan. Ya kan? Ada orang-orang kudus yang zaman perjanjian lama yang menunggu apa? Keselamatan dibangkitkan ya kan dan sebagainya. Langsung di detik Yesus mati terjadi kehidupan. Roma 6 ayat 5. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematian Yesus, kita akan menjadi satu dengan kebangkitannya. Ya. Jadi artinya apa? Hamba Tuhan atau orang Kristen yang diproses oleh Tuhan mati atas haknya di hidupnya atau di suatu bagian hidupnya itu akan menjadi powerful di bidang itu. Ya, dibikin susah di bidang ini tapi dia tetap setia, dia akan menjadi powerful. Ya. Dan sebagainya. Kuasa-kuasanya ya. Jadi 3 pelajarannya saya rangkumkan. 1, Tuhan tidak pernah sedetik pun meninggalkan engkau. Ya, Ibrani 13 ayat 5. 2, Tuhan lagi mempersiapkan dan melatih engkau di gua. A, lebih sensitif mendengar suara Tuhan sendirian makanya, ya. B, lebih intim dengan Tuhan, jadi bisa curhat, marah juga nggak apa-apa. C, dilatih melawan iblis atau demons. Ya. Yakobus 4 ayat 7. Dan 3, ketika lulus, Tuhan akan memberikan misi-misi dan urapan-urapan untukmu yang lebih dahsyat. Ya, bukan untukmu juga ya, untuk kerajaan Tuhan. Nah, yang saya paling suka itu endingnya begini. Jadi gini loh, sebelum ending ya, setelah diproses Tuhan itu gimana? Nah, brothers and sisters mesti ngerti ya, kalau Anda sadar bahwa satu-satunya hal yang menghalangi Anda lulus dari proses ialah ketakutan. Dan ketakutan ini bukan dari Tuhan. Ingat, 2 Timotius 1 ayat 7. Roh ketakutan bukan dari Tuhan. Kamu mesti lawan ketakutan itu. Aku nggak akan jatuh, Tuhan akan pakai aku lebih lagi. Dengan proses ini, semua hamba Tuhan melalui hal yang sama. 1 Petrus 5, 9-10. Dan dengan proses ini, aku akan dipakai dengan kematianku di bidang A, B, dan C. Dengan Kristus, aku akan dibangkitkan dengan dia di hal-hal tersebut. Ya,
Dan endingnya gimana kalau setelah proses Tuhan selesai? Ayat 19a ya, ayat 19a. Dan si Elia, setelah itu Elia keluar atau pergi dari gua itu, ya. Jadi judulnya saya punya khotbah hari ini, keluar dari guamu. Kalau diproses, oke? Dan semoga membantu. God bless you. Jadi Tuhan akan memakai kamu begitu kamu berdiri, bangkit, keluar dari guamu, anointing dan urapan jalan hidupmu. Amin, haleluya. Ya,